Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah nu'minu billah wa nuhibbul Quran. Ya, kita baca doa dulu ya sebelum belajar di majelis ilmu. Semoga sholih-sholihah belajarnya Allah mudahkan. Hari ini kita akan belajar tentang wakaf dan wasol. Nah, di materi ini kita akan membahas pengertian wakaf, pembagian wakaf, dan macam-macam wakaf. Sholih-sholihah, apa itu wakaf? Nah, wakaf itu secara bahasa artinya berhenti atau menahan. Sedangkan secara istilah adalah menghentikan bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernafas dengan niat untuk memulai kembali bacaan. Secara umum, wakaf itu dibagi menjadi 4. Apa aja? Yang pertama, wakaf intirari. Yang kedua, wakaf intizari. Yang ketiga, wakaf ikhtibari. Dan yang keempat, wakaf ikhtiyari. Nah, sekarang kita bahas pengertiannya ya. Yang pertama, wakaf intirari, yang artinya apabila pembaca menghentikan bacaan karena terpaksa, bukan karena kehendaknya, seperti batuk, lupa, atau kehabisan nafas. Yang kedua, wakaf intizari, yang artinya wakaf karena si pembaca berhenti sejenak untuk mengambil keputusan akan wakaf berhenti atau wasol diteruskan. Yang ketiga ada wakaf ikhtibari, artinya wakaf yang terjadi ketika seorang guru memerintahkan muridnya untuk memberhentikan bacaan pada kata-kata tertentu dalam Al-Quran dengan bertujuan untuk mengetahui kemampuan murid dalam berwakaf. Yang keempat, wakaf ikhtiyari adalah wakaf yang dikehendaki oleh pembaca. Kenapa sih pembaca suka berhenti ketika baca Al-Quran? Biasanya karena terpaksa, karena ada tanda wakaf yang diperselisihkan, karena sedang diuji, atau karena kehendaknya sendiri. Yang pertama ada wakaf tam. Nah, wakaf tam ini artinya wakaf yang sempurna, yaitu menghentikan bacaan pada kata atau bacaan yang sudah sempurna maknanya dan tidak ada terkait dengan ayat sesudahnya, baik secara lafal atau makna. Nah, biasanya nih wakaf ini terjadi saat di akhir ayat, sebelum dan sesudah akhir, serta pada akhir sebuah cerita. Yang kedua ada wakaf kafi. Nah, wakaf ini wakaf yang wajar atau memadai. Kata kafi sendiri ini berarti cukup. Wakaf kafi artinya berhenti pada kata yang tidak ada hubungannya secara lafal dengan kata sebelum atau sesudahnya, tetapi dari segi arti masih ada hubungannya. Nih contohnya, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, di situ sholih-sholihah berhenti dan disambungnya lagi langsung khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Nah, di ayat ini
secara maknanya saja. Yang ketiga ada waqaf hasan. Waqaf hasan ini secara bahasa artinya baik, dan secara istilah artinya waqaf yang terdapat pada kata yang telah sempurna secara makna dan lafalnya, serta secara makna dan lafalnya juga masih ada hubungannya dengan kata sesudahnya, namun secara tata bahasa Arab telah dianggap sempurna. Nih contohnya, wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Nah itu Al-Baqarah ayat 26. Selanjutnya ayat 27, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Nah, jika orang membaca Al-Quran berhenti di ayat 26, boleh ya, itu baik karena dianggap sempurna. Nah yang terakhir ini ada waqaf qabih yang artinya buruk. Sementara secara ilmu tajwid, waqaf qabih ini adalah berhenti pada kata tertentu, padahal susunan kalimat pada ayat tersebut belum sempurna secara maknanya, jadi bisa mengakibatkan artinya menjadi berantakan gitu ya. Contohnya nih, seperti pada surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin, berhenti itu di ayat 4.